Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia buat kita semuanya. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah yang cukup menarik yang perlu kita simak dan mungkin bisa juga untuk pembelajaran bagi kita. Sudah menjadi kehendak Allah sejak zaman azali bahwa iblis dan bala tentaranya, para syaitan, menjadi musuh manusia. Musuh dalam arti hakiki, yang akan menyengsarakan manusia dalam kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan akhirat yang kekal abadi, tetapi dalam kehidupan dunia yang sementara ini, jika kita tidak waspada dan hati-hati, bisa jadi syaitan menjadi teman dan sahabat-sahabat kita yang sangat membantu, mendukung, dan memudahkan kehidupan kita dalam kehidupan sehari-harinya. Baik syaitan dari kalangan jin ataupun manusia, baik dengan jalan yang nyata ataupun yang gaib. Tidak tanggung-tanggung upaya syaitan untuk menyesatkan ini dilakukan hingga titik terakhir kehidupan manusia, yakni ketika sakaratul maut. Sahabat yang dirahmati Allah, ketika manusia sedang menghadapi sakaratul maut, salah satu kesulitan atau kesakitan yang dihadapi adalah rasa haus yang tidak tertahankan, sehingga seolah-olah membakar hati. Tidak hanya rasa haus secara fisik, tapi bisa juga bersifat gaib. Mungkin orang-orang yang menjaga di sekitarnya telah memberinya minum, tapi rasa haus tidak serta-merta hilang. Dalam keadaan seperti ini, disinilah biasanya setan datang membawa minuman yang tampak sangat menggoda dan menyegarkan, khususnya terhadap kaum muslimin, terlebih kaum mukminin yang keimanannya sangat kuat. Sungguh mereka para setan itu sangat tidak rela jika seseorang itu meninggal dengan memperoleh keridhaan Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, pada puncak kehausan yang seolah tidak tertahan itu, setan akan datang dengan satu gelas minuman yang segar, dan ia berdiri di sisi kepala seorang mukmin. Sang mukmin yang tidak menyadari kalau ia adalah setan akan berkata, "Berilah aku air itu." Setan berkata, "Baiklah, tetapi katakanlah terlebih dahulu bahwa dunia ini tidak ada yang menciptakan, maka aku akan memberikan air ini kepada kamu." Sahabat yang dirahmati Allah, dalam riwayat lain disebutkan setan akan berkata, "Tinggalkanlah agamamu ini dan katakan bahwa Tuhan itu ada dua, maka engkau akan selamat dari kepedihan sakaratul maut ini," kata setan. Jika ia mempunyai keimanan yang cukup kokoh, ia akan menyadari kalau sosok pembawa air itu adalah setan, maka ia akan berpaling. Tetapi setan tidak berhenti dan putus asa. Ia akan tetap berdiri di arah kakinya dengan penampilan yang lain, masih dengan membawa minuman yang amat segar menggoda. Sang mukmin yang masih dilanda kehausan akan berkata kepadanya, "Berilah aku minum itu." Sahabat yang dirahmati Allah, setan dalam penampilan lain itu berkata, "Baiklah, tetapi katakanlah bahwa Muhammad Rasulullah itu adalah seorang pendusta, maka aku akan memberikan air ini kepadamu." Setelah mendengar jawaban seperti itu, sang mukmin akan menyadari kalau setan tidak akan berhenti menggodanya hingga terlepas imannya. Maka ia akan bersabar dalam kehausan yang seakan membakar hati itu dan tidak akan meminta lagi.
ia akan menyibukkan diri dengan mengingat Allah dan memohon pertolongan dan keselamatan darinya. Sahabat yang dirahmati Allah, suatu kisah tentang seorang guru dan ulama yang sangat zuhud bernama Abu Zakaria. Ketika sedang sakaratul maut, beberapa orang sahabat dan muridnya menunggu beliau. Ketika Abu Zakaria tampak dalam kepayahan, seorang sahabat mengajarkan kalimat thayyibah, katakanlah la ilaha illallah. Tetapi di luar dugaan, Abu Zakaria memalingkan wajahnya. Sahabat di sisi lainnya juga berkata, katakanlah la ilaha illallah. Lagi-lagi Abu Zakaria memalingkan wajah. Bahkan ketika untuk ketiga kalinya mereka meminta membaca kalimat thayyibah, Abu Zakaria berkata, aku tidak akan mengucapkan kalimat itu. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah itu ia jatuh pingsan. Para sahabat dan murid-muridnya menangis sedih melihat keadaan itu. Sungguh mereka tidak mengerti mengapa hal itu bisa terjadi. Tapi 1 jam kemudian Abu Zakaria siuman dalam keadaan yang lebih segar. Ia berkata kepada sahabatnya, apakah tadi kalian mengucapkan sesuatu padaku? Benar, 3 kali kami meminta engkau membacakan syahadat, tetapi 2 kali engkau berpaling, dan ketiga kalinya engkau berkata, aku tidak akan mengucapkannya, karena itulah kami jadi bersedih. Abu Zakaria berkata, sikap dan perkataanku itu bukanlah kutujukan kepada kalian. Kemudian Abu Zakaria menceritakan kalau iblis telah mendatanginya dengan membawa semangkuk air yang tampak segar. Sementara ia merasa sangat haus. Iblis berdiri di sisi kanannya sambil menggerakkan mangkuknya sehingga kesegaran itu makin menggoda dan berkata, tidakkah engkau membutuhkan air? Ia tidak menjawab, tetapi matanya tidak bisa menyembunyikan rasa haus dan tertarik dengan kesegaran itu. Maka iblis berkata lagi, katakanlah bahwa Isa adalah anak Allah. Abu Zakaria berpaling dari iblis yang saat itu bersamaan dengan sahabatnya yang meminta ia mengucapkan kalimat thayyibah untuk pertama kalinya. Tetapi iblis masih menghampiri dari arah yang lain. Dan ia berdiri di dekat kakinya sambil mengatakan seperti sebelumnya. Maka ia berpaling lagi, yang bersamaan dengan sahabatnya yang memintanya mengucapkan kalimat thayyibah untuk kedua kalinya. Belum putus asa juga, iblis menghampiri lebih dekat dengan bujuk rayunya yang memikat, mengiming-imingnya dengan minuman yang begitu segarnya sambil berkata, katakanlah bahwa Allah itu tidak ada. Maka dengan tegas Abu Zakaria berkata, aku tidak akan mengatakannya. Saat yang bersamaan sahabatnya sedang meminta dia mengucapkan kalimat thayyibah itu untuk yang ketiga kalinya. Abu Zakaria mengakhiri penjelasannya. Seketika itu mangkok yang dibawa iblis jatuh dan pecah berantakan. Kemudian ia lari terbirit-birit. Tetapi rasa haus itu begitu menggigit dan tidak tertahan sehingga aku jatuh pingsan. Jadi sikap dan perkataanku itu bukan untuk kalian, tetapi untuk menolak iblis. Dan sekarang kalian saksikan semua, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Setelah itu tubuh Abu Zakaria melemah dan ia meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Demikian kisah yang bisa memberikan motivasi, mudah-mudahan ya. Ada kekurangannya mohon maaf, ada kesalahannya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.